Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BNN PAC dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan senang rasanya hari ini saya Ida Karimudin hadir kembali menemani podcast BNN Aceh Ruang Ekspresi. Nah, seperti biasa nih sahabat BNN Aceh, di sini nih kita akan bincang-bincang seputaran upaya penyalahgunaan narkoba, dan kita mempunyai tema yang cukup menarik nih hari ini, yaitu memerangi narkoba di era digital. Tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya, kita mendatangkan satu bintang tamu yang cukup spesial nih. Beliau merupakan seorang anak muda atau digitalpreneur nih yang cukup sukses dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Siapa dia? Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Suhil Alfata, akrab disapa Suhil. Bang Suhil. Oke, sahabat. Ini dari wajahnya aja nih, sahabat, positif vibes banget ya. Oke, Bang, mungkin jangan terlalu jauh dulu ya. Ida mau nanya nih, keseharian Abang sebagai digitalpreneur-nya apa aja sih, Bang? Oke. Kalau rutinitas sehari-hari itu biasa kita ngerjain project kayak bikin apps, website, terus juga berbagai macam konten-konten digital. Kita juga sibuknya di komunitas berucap juga, komunitas di bidang public speaking ya. Karena kayaknya semua profesi itu perlu belajar komunikasi. Oke. Jadi itu sih. Emang nggak jauh-jauh dari teknologi ya, Bang ya? Iya, betul. Itu sebelumnya bisa berkecimpung dalam dunia digitalpreneur awalnya dari mana, Bang? Atau memang ada background pendidikan komunikasi gitu? Nah, kalau misalnya awalnya ke industri ini, memang backgroundnya Abang itu dari IT ya. IT, jadi D3-nya di Politeknik Aceh, S1-nya di BINUS di Jakarta Barat, terus kerja di Jakarta sekitar 4 tahun. Nah, ketika udah dapet modal segala macem, baru balik ke Aceh, terus buka usaha di bidang digital. Makanya namanya itu digitalpreneur. Artinya kita entrepreneur di bidang digital. Oke, entrepreneur di bidang digital. Produknya itu digital. Seperti Abang katakan di awal tadi ya, Abang mempunyai satu komunitas ya, Bang ya, yang namanya Berucap. Itu di bidang komunikasi ya? Iya, lebih ke speaking skill ya. Speaking skill, oke. Mungkin terkait narkoba sendiri, Bang, dan anak muda ya. Kira-kira ada nggak sih, Bang, sosialisasi yang diberikan kepada anak muda itu seperti apa gitu? Nah, sebenarnya kita awalnya masuknya itu nggak langsung kayak jangan pakai narkoba segala macam ya. Yang kita latih sebenarnya awalnya adalah critical thinking dulu. Kita ngajarin dulu anak-anak muda itu ketika dia ngambil suatu keputusan, akibatnya ini loh. Kita ajarin cara berpikir yang benar itu seperti apa. Berpikir critical thinking itu kan bukan berpikir kritis, bukan artinya menang debat segala macam. Tapi apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia katakan, itu melalui proses tahapan berpikir yang benar gitu. Artinya kita ajarkan dulu critical thinking ini agar dia bisa ngambil keputusan-keputusan yang nantinya akan menentukan masa depannya dia, terutama di narkoba nih. Rata-rata orang yang pakai narkoba itu kemungkinan besar yang pertama dia nggak begitu terlalu efektif dalam menggunakan critical thinking ini, karena dia tidak mikir itu jangka panjangnya seperti ini segala macam. Dia tidak riset penggunaan narkoba ini efeknya ini merugikan tubuh, merugikan apalagi anak muda ya, Bang ya. Artinya memang sebenarnya awalnya adalah yang kita latih adalah critical thinking. Nah, setelah itu baru support system. Support system ini harusnya teman-teman dia yang mengingatkan dia ketika dia akan terjerumus. Kita kalau ngerokok aja kita males gitu. Iya, benar-benar. Apalagi narkoba ya. Cuman karena mungkin lingkungan juga ya, Bang ya. Betul. Nah, sahabat, ini sangat bagus ya. Satu langkah yang sangat positif bagi anak muda di Aceh. Abang Suhil Alfata ini mempunyai satu komunitas, yaitu Berucap. Nih sambilan promosi ya, Bang ya. Itu gratis ya, Bang? Iya, gratis. Jadi komunitas Berucap ini komunitas ya. Kita tuh awalnya kan kita kumpulan introvert ya. Introvert itu tidak dapat wadah untuk ngomong gitu.
Jadi kita itu canggung karena kita social skillnya itu tidak ada. Nah, jadi kita bikin awalnya berucap itu untuk orang-orang introvert, agar dia bisa latihan berbicara di depan orang asing, dan juga di depan kamera, kayak gitu. Artinya kan di zaman digital ini kalau kita nggak bisa ngomong depan kamera bakal sulit ya. Karena rata-rata nih Bang ya, teman-teman Ida yang introvert itu kalau di luar sosialisasi itu baik, dia bagus, di luar dia berbicara, mungkin tentang pelajaran ini bagus gitu ya. Tapi kalau untuk ngomong tuh nggak oke gitu. Iya, makanya kan bisa dilatih harusnya ya. Iya, benar-benar. Makanya berucap ini kita buat awalnya seperti itu, tapi ternyata banyak orang-orang yang ekstrovert juga perlu belajar gitu, cara ngomong. Minimal cara untuk kapan harus berbicara, kapan harus berhenti berbicara. Kayaknya ini udah boleh dong mau ikutan gabung ya. Mungkin buat sahabat yang ingin belajar untuk masuk ke dunia public speaking yang baik ya Bang, boleh masuk ke komunitasnya Bang Suhil ya. Dan berbicara tentang bisnis nih Bang ya, digital trader kan gak jauh-jauh nih tentang bisnis nih Bang. Semenjak pandemi yang kita tahu bersama, bisnis di era digital ini kan meningkat ya Bang ya, dan tidak terkecuali bisnis peredaran narkoba Bang. Menurut Abang sendiri melihat fenomena ini bagaimana Bang ya? Kayaknya bisnis narkoba kalau ada digitalnya semakin canggih kayaknya. Iya, itu maksudnya Bang. Jadi memang digital itu kayak pisau bermata dua gitu ya. Jadi kalau dipakainya bener dia, tapi kalau nggak dipakai bener ya jadi kayak gitu. Ya seharusnya kita dengan ada teknologi yang canggih itu memanfaatkan kita Bang ya, memudahkan kita dalam mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkoba gitu. Apalagi dengan konten ya. Sebenarnya sekarang orang itu kayaknya lebih lama ngelihat handphone, ngelihat TikTok, Instagram daripada ngelihat iklan di baliho. Iya, benar. Kalau kita di bandara nih, kita turun dari pesawat, kayaknya kita jarang ngelihat baliho, kita lebih ngelihat handphone di mobil gitu. Artinya memang sekarang itu kalau mau campaign, kayaknya sosial media tempatnya untuk campaign, entah TikTok, entah Reels ya. Makanya kita butuh skill untuk berbicara di depan kamera. Nah, kalau mau belajar dia berucap kayak gitu. Jadi maksudnya dengan adanya teknologi tadi itu tergantung orangnya Bang ya, bagaimana dia bijak dalam memanfaatkan teknologi itu sendiri ya Bang, mau dia bisa ya kayak seperti tadi peredaran narkoba atau dalam mengkampanyekan upaya penyalahgunaan narkoba. Oke Bang, ini berbicara narkoba sendiri ya Bang ya, jadi mungkin banyak hal yang bisa mempengaruhi seseorang itu masuk ke dalam lembah hitam itu Bang ya. Jadi kira-kira nih Bang, apa sih support system yang baik untuk anak muda di luar sana agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Kalau menurut pengalaman Abang ya, yang paling penting di awal itu adalah keluarga. Keluarga ya? Nah biasanya kalau keluarga dia itu tidak begitu harmonis, itu resikonya semakin besar. Karena dia tidak ada tempat untuk berkeluh kesah di awal. Nah makanya kalau untuk keluarga-keluarga yang kayaknya kurang harmonis, kayak dia harus punya temen yang bener-bener baik gitu. Temen yang bener-bener bisa dia luapin semua keluh kesah dia, supaya nanti temen ini yang bilang kayak jangan pakai ini ya, jangan pakai ini ya, kayak gitu. Ada yang ngerem gitu. Yang selanjutnya memang kita harus maksain diri untuk dapatin circle-circle yang baik. Kadang-kadang kita punya temen, tapi karena kita udah nyaman, padahal circle-nya itu sangat-sangat buruk ya. Arahnya tuh sangat buruk, tapi karena udah nyaman kita nggak mau keluar dari zona nyaman, jadi kita nggak mau nyari teman baru gitu. Padahal di luar sana banyak sekali orang-orang yang kayaknya berkualitas gitu kalau kita berteman dengan dia gitu. Karena nantinya teman kita itu kayak lift ya, yang bisa naikin kita atau turunin kita. Karena kan teman itu cerminan kita gitu Bang ya. Betul. Karena kemana dia pergi pasti kita diajak gitu ya. Dan keluarga paling ini Bang ya, paling baik ya Bang ya. Kalau keluarga nggak bisa, berarti cari circle teman yang memang benar-benar bagus ya kayak gitu. Soalnya tuh punya juga tuh teman Ida Bang, dia tuh keluarganya udah baik, cuman mungkin terlalu bukan dimanjain, lebih ke bebas gitu Bang ya. Jadi nggak ada yang namanya tuh strict parent gitu. Jadi justru karena diberi kebebasan itu, dia mempunyai hal yang rasa ingin tahu yang lebih tinggi, coba-coba gitu. Mungkin ya salah pergaulan tadi gitu Bang. Iya, karena kayaknya ya Ida ya, anak-anak muda itu dia pakai otaknya tuh setengah kayaknya. Setengah ya, anak muda soalnya belum mateng Bang. Iya betul, makanya di situlah peran orang tua yang bilang jangan. Mungkin orang tua tidak bisa jelasin jangannya kenapa. Tapi yang dibilang sama orang tua itu sebenarnya benar gitu. Cuma karena kita aja yang anak-anak muda ini kayak pakai otaknya setengah, jadinya kita langsung
gas-gas aja gitu. Jadi kayaknya anak muda ini harus berteman juga ya Bang sama orang yang lebih dewasa gitu Bang ya. Kayak gitu. Agar dia lebih realistis gitu Bang ya. Atau dari Abang sendiri mungkin ada pengalaman Bang, teman, saudara atau keluarga yang terjerumus ke dalam limbah narkoba. Nah, dulu Abang waktu SMA itu kan di Medan ya. Jadi dulu itu ngekos. Oh, oke. Ngekos. Nah, temen di sebelah kamar itu dia make apa tuh? Kayaknya sabu gitu. Oh. Itu SMA tuh. SMA. Nah, jadi waktu kita masuk ke kamar dia udah lagi pakai alatnya segala macam. Itu karena di Medan mungkin Bang ya. Jadi pergaulannya. Iya. Oke. Nah, dan kenapa Abang kok nggak terjerumus gitu? Iya. Karena Abang sudah selesai sama masalah diri sendiri gitu. Maksudnya selesai? Artinya gini, Abang tidak apa ya? Abang udah cukup bahagia dengan keluarga Abang. Abang udah cukup bahagia dengan diri Abang udah cukup bahagia dengan teman-teman Abang gitu. Jadi Abang tidak perlu nyari-nyari pelarian itu. Itu kan efeknya itu larinya ke hormon ya. Waktu kita pakai narkoba itu kayaknya kita senang gitu, happy gitu. Hormon yang kebahagiaan itu dinaikin. Tapi itu kan sementara dan itu edik. Nah, dari situ aja kita kayaknya salah satu contoh narkoba masa gini ya. Itu sosmed loh. Oke. Sosmed itu bisa dikatakan narkoba juga ya sosmed ya. Sosmed itu adalah salah satu narkoba yang bisa dibilang narkoba yang kekinian ya. Artinya kebanyakan orang itu candu, bahkan ibu-ibu nih dia asing ngeliat TikTok, scroll dan kalau kontennya itu nggak bagus dia bakalan stres sendiri. Besok dia bangun tidur yang dicari handphone dulu. Karena memang ketika mengkonsumsi konten ada hormon dopamin yang ngebuat kita tuh rasanya tuh seneng gitu. Besoknya kita perlu lebih banyak lagi sama kayak narkoba. Mungkin ya. Ternyata itu lebih bahaya juga Bang ya. Iya makanya. Jadi sebenarnya narkoba dan sosmed itu kalau menurut Abang sama-sama adiktif. Sama-sama adiktif. Jadi tadi pas Abang bilang ketemu sama teman Abang yang nggak sengaja lihat dia lagi make gitu, apa yang langkah Abang lakukan ketika melihat itu? Nah, Abang pada saat itu belum ada pengetahuan tentang narkoba. Jadi Abang ngambil keputusan bahwa Abang tidak mau campurin gitu. Karena dia tidak apa ya? Tidak. Mungkin ada beberapa teman yang tanya gimana nih solusi segala macam. Tapi yang Abang dengar baru-baru ini ya, waktu Abang ngikut kayak seminar narkoba, katanya kalau jumpa orang kayak gitu, kita harus langsung lapor. Kita jangan biarin ya. Nah mungkin waktu di SMK itu kan Abang nggak ngerti ya. Tapi kalau sekarang Abang pasti laporin terus gitu. Karena ada beberapa orang Bang kayak mungkin apatis gitu Bang ya. Ya udah nanti yang ada ngelapor dia juga kena gitu kan. Atau ada orang takut-takut nggak mau ikut campur gitu Bang. Tapi sebenarnya sahabat yang harus kita lakukan itu ketika melihat orang yang sedang menggunakan narkoba itu baiknya lapor ke pusat BNN gitu. Karena dia memang butuh bantuan ya dia. Tapi dia tidak bisa berkata gitu kalau dia butuh bantuan. Karena mungkin udah terlanjur gitu Bang masuk tapi dia nggak bisa keluar dari itu. Betul. Padahal sebenarnya teman-teman sekeliling itulah yang harus ya wajib ya untuk mengingatkan dia gitu. Atau enggak seret aja terus paksain gitu. Atau kan keluarga tadi kan. Oke Bang, mungkin untuk menutup bincang podcast kita pada hari ini Bang, boleh dong dikasih harapan atau pesan nih untuk anak muda di luar sana agar tidak masuk ke lembah narkoba ya Bang. Oke. Kalau pesannya itu ya, sebenarnya anak muda itu kan sangat haus validasi ya. Iya benar-benar. Dan anak-anak muda itu, saya juga masih muda nih. Kita itu kadang-kadang berpikirnya itu pendek sekali. Otaknya itu makainya itu tidak maksimal. Pesannya itu coba circle pergaulannya itu jangan sama anak-anak muda aja, tapi juga sama orang tua. Karena orang tua ini dia itu udah ngelakuin kesalahan-kesalahan yang mungkin kita bisa hindari ketika kita muda gitu. Makanya cobalah punya circle itu berbagai macam orang dan berbagai macam profesi. Nah mungkin itu nanti yang akan ngebuat kita bertumbuh kayak gitu. Dan nggak pakai narkoba. Iya pastinya. Sahabat ini kita Aceh mempunyai sosok anak muda yang menurut Ida ya itu sangat bertalent Bang ya. Karena selain memberikan wadah tadi untuk anak muda juga memberikan rasa percaya diri kepada anak muda di luar sana. Bagaimana caranya mereka tetap untuk dengan passion mereka gitu Bang ya. Wah sahabat BNP Aceh, kita rasa bersama Aceh sangatlah bangga ya punya sosok
anak muda seperti Bang Suhil Al-Fatah. Dia positif vibe banget dari tadi. Ida ngomongnya tuh santai sama Bang Suhil, soalnya memang memberikan wadah sesuai passion mereka gitu. Bayang untuk anak-anak muda di luar sana mungkin ingin menyibukkan diri, itu boleh masuk ke Berucap nih sambilan Ida promosi ya Bang ya. Oke. Nah, terima kasih kepada Bang Suhil udah mau meluangkan waktunya di podcast BNP Aceh. Semoga nanti bisa diundang kembali Bang ya. Siap. Oke. Nah sahabat, itu dia tadi bincang podcast kita pada hari ini. Intinya bijaklah Anda dalam mengakses sosial media, dan kita sebagai anak muda harusnya mempunyai kesadaran literasi ya Bang ya. Dan akhirnya saya Ida Karimudin pamit undur diri. Salam sehat tanpa narkoba, war on drug. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.